Debat publik pertama pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Depok tahun 2024. Kita boleh minta tepuk tangannya yang meriah untuk masing-masing pasangan calon pada malam hari ini. Hadirin dan pemirsa, dalam segmen ini para pasangan calon akan menjawab pertanyaan hasil rumusan dari tim panelis untuk mempertajam dan menggali lebih dalam visi misi serta program unggulan para pasangan calon. Dan panelis telah menyiapkan sejumlah pertanyaan sesuai dengan tema debat pada malam hari ini, yaitu ekonomi dan pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari 5 subtema, yaitu subtema pertama adalah infrastruktur dan tata kota, subtema kedua kemiskinan, subtema ketiga investasi dan ketenagakerjaan, subtema keempat teknologi, subtema kelima pembangunan berkelanjutan. Dan tersedia 3 amplop pertanyaan hasil rumusan panelis untuk masing-masing subtema. Mekanisme pengambilan amplop pertanyaan untuk para paslon akan dilakukan oleh panelis. Pertama, panelis akan memilih secara acak nomor subtema dalam fishbowl yang sudah kami siapkan, dilanjutkan dengan pengambilan huruf amplop pertanyaan. Selanjutnya, kami akan membacakan pertanyaan panelis kepada paslon. Masing-masing paslon menjawab pertanyaan dalam waktu 2 menit, lalu akan ditanggapi oleh paslon lain selama 1 menit. Kemudian kami memberikan lagi waktu untuk membalas kembali tanggapan selama 1 menit. Kesempatan pertama menjawab pertanyaan panelis akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 1. Kami persilahkan kepada panelis Profesor Dr. Insinyur Hermanto Siregar MEC untuk bersedia mengambil nomor subtema dan dilanjutkan untuk mengambil huruf amplop pertanyaan. Ya, ada 2 fishbowl yang berisikan angka dan juga huruf. Angka ini adalah dari subtema 1 sampai dengan 5. Ya, 1. Subtema nomor 1 yaitu infrastruktur dan tata kota. Kami mintakan juga kepada Profesor untuk mengambil pertanyaan. Huruf apa yang akan keluar? A. 1A. Baik, saya akan langsung mengambil pertanyaan sesuai dengan yang sudah didapatkan. 1A. Saya akan tunjukkan kepada Anda pemirsa bahwa ini masih tersegel, artinya kerahasiaan mengenai pertanyaan sangat terjaga. Jadi sekali lagi saya ingatkan, pertanyaan akan saya bacakan hanya 1 kali, jadi saya tidak akan mengulang. Tolong disimak dengan baik pertanyaannya. Pembangunan yang semakin pesat di kota Depok menyebabkan tidak selesainya masalah kemacetan. Kemacetan terjadi di jalan utama Margonda Raya hingga Sawangan, terlebih di daerah-daerah perumahan yang padat penduduk. Masalah kemacetan merugikan warga yang bersekolah, kuliah, maupun bekerja dalam hal waktu, stres, dan biaya bahan bakar kendaraan bermotor yang menjadi semakin besar. Pertanyaannya, apa strategi dan langkah inovatif yang paslon tawarkan untuk mengatasi persoalan kemacetan kota Depok? Dan saya akan memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk kemudian menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Iya, terima kasih. Alhamdulillah Kota Depok sudah banyak mengatasi masalah kemacetan. Di antaranya kami membangun underpass Dewi Sartika sehingga titiknya sekarang sudah tidak macet lagi. Pelebaran jalan di Ramanda dan juga di Simpang Sengon. Insya Allah ke depan kami sudah punya rumusan terhadap pengatasan masalah kemacetan. Di antaranya beberapa yang akan kami lanjutkan adalah terusan Jalan Haji Juanda menuju Kukusan dan Jalan Alternatif Sawangan. Lalu pelebaran Simpang Parung Bingung, Tugu, Batu, Keadilan, pelebaran jalan alternatif Jalan Muhyiddin, Pasir Putih, Meruyung, Abdul Wahab. Lalu penambahan bus sekolah, gratis bus kita angkot AC, serta beberapa hal terkait masalah transportasi. Jadi ada 2 hal, pelebaran jalan dan juga penggunaan transportasi yang massal sehingga jumlah kendaraan di dalam jalan bisa dikesimpelkan, disedikitkan. Maka insya Allah melalui peraturan-peraturan lalu lintas yang akan kami lakukan sehingga kami bisa mengatasi kemacetan.
Dan beberapa pelebaran jalan juga diantaranya yang sudah kami lakukan maupun yang akan kami lakukan, insya Allah akan di semua titik yang ada di Kota Depok. Kami punya jalan 1.957 km, lalu kami sudah punya bis J 20, bis JRS 14, bus kita 10, angkot AC 10. Lalu juga kami membangun trotoar agar warga lebih suka berjalan kaki daripada menaik kendaraan. Lalu kami juga akan mengatasi titik macet, 39 titik macet, dan juga kita mengadakan komuter di mana kita merupakan kota yang banyak menggunakan komuter dari Depok menuju Jakarta. Demikian, terima kasih. Masih ada waktu? Baik. Waktu yang habis. Kita berikan tepuk tangan kepada pasangan nomor urut 1. Dan kami persilakan kepada pasangan nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit. Kami batasi waktu 1 menit dan waktu akan dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Yang paling penting dalam pemerintahan ini adalah bagaimana kita berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan kemacetan dengan pemerintah DKI, dengan kota kabupaten tetangga kita, sehingga potensi yang ada pada kita hari ini adalah bagaimana memaksimalkan jalur kereta api listrik yang ada di kita, LRT yang ada di kita, dan keluar tol yang sudah ada disiapkan oleh pemerintah pusat, sehingga kita hanya menghubungkan bagaimana angkutan massal kita menghubungkan titik-titik itu, menyiapkan shelter untuk ojol sehingga tidak ada lagi kemacetan, dan hal-hal lain terkait tentang ini. Sekali lagi, kolaborasi menjadi penting. Pemerintah DKI bisa kita bekerja sama, kita sama punya kepentingan. Angkutan yang selama ini melayani warga DKI sangat mudah untuk bisa kita tarik kalau kita mau berkolaborasi dengan pemerintah DKI. Tinggal infrastruktur kita bangun, kita siapkan untuk mendukung agar proses kerjasama ini bisa berjalan, karena kita akan mendukung aglomerasi Kota Depok adalah menjadi titik sentral dari daerah sekitarnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi, waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Ya, alhamdulillah paslon nomor 2 setuju dengan kami bahwa memang membangun Depok harus bareng-bareng. Bareng dengan Provinsi Jawa Barat, bareng dengan DKI Jakarta. Insya Allah salah satu proyek yang sudah kami lakukan adalah proyek Dewi Sartika, di mana peran provinsi, saya sebagai Ketua Komisi 4 waktu itu, dan dengan Wali Kota Depok, sehingga terciptalah underpass Dewi Sartika. Yang kedua, Jalan Raya Sawangan adalah jalan nasional. Kami juga akan bekerja sama dengan DPR RI dan juga bekerja sama dengan Kementerian PUPR untuk bisa bagaimana mengatasi kemacetan di wilayah Sawangan. Yang ketiga, masalah transportasi, alhamdulillah sudah kami laksanakan, bukan cuma sekedar janji, yaitu bis kita yang menghubungkan antara terminal Kota Depok menuju terminal LRT di Harjamukti. Jadi kami sudah melakukan, bukan sekedar perkataan dan sekedar janji. Terima kasih. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan kepada para paslon calon wali kota dan wakil wali kota Depok yang sudah memaparkan dan juga saling bertanya, ya. Nah, ini selanjutnya pertanyaan panelis akan diberikan kepada pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan kepada panelis Dr. Bagus Nurul Iman untuk mengambil nomor subtema dan dilanjutkan mengambil huruf dalam amplop pertanyaan. Ya, terlebih dahulu mengambil untuk nomor subtema. Ya, ada nomor, bisa diperlihatkan? Bisa diperlihatkan terlebih dahulu. Oke, nomor 4. Nomor 4 dan Ya. dilanjutkan mengambil huruf amplop pertanyaan. Ditunjukkan ke kamera terlebih dahulu, Bapak, supaya jelas. Ya, A. boleh ditunjukkan ke kami. A. Oke, baik. Oke. Ya. Ini amplop A masih tersegel, Bapak-bapak, Ibu. Kami ingatkan sekali lagi, mohon pertanyaan ini harap disimak dengan seksama kepada pasangan nomor urut 2, karena kami hanya membacakan 1 kali. Kami tidak akan mengulang. Baik. Teknologi memainkan peranan sangat penting dalam mewujudkan berbagai potensi sosial ekonomi agar berubah menjadi kenyataan berupa kemajuan perekonomian dan keharmonisan sosial masyarakat di suatu kota. Pertanyaannya, menurut paslon, apa saja kekurangan dalam pembinaan para pemuda terkait pemanfaatan teknologi di Kota Depok
upaya-upaya apa yang akan paslon lakukan guna mengoptimalkan peran pemuda dalam pemanfaatan teknologi informasi maupun teknologi mekanis yang saat ini sangat pesat perkembangannya. Jawaban Anda akan dimulai. Maksud kami, waktu Anda 2 menit, jawaban Anda juga sekaligus diawali waktu 2 menit tersebut. Silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan teknologi, memang ini menjadi hal yang tidak bisa dihindari dan kita harus memang semua bertransformasi untuk teknologi, termasuk dengan peran pemuda. Kita hari ini kekurangannya kita belum punya ruang-ruang yang memang pemerintah hadir buat anak-anak muda kita. Marketplace ini juga semua berjuang sendiri-sendiri, pemerintah kota belum benar-benar hadir untuk ini, dan kita juga belum memberikan ruang yang cukup buat anak-anak muda menunjukkan kreasi-kreasinya, sehingga kita membutuhkan magnet buat Kota Depok, di mana kita berharap ke depan pemerintah Kota Depok bisa menyiapkan ruang-ruang yang selayaknya buat anak-anak muda, khususnya terkait dengan teknologi ini, dan di mana nanti kita berharap ada kegiatan atau pertunjukan atau perlombaan yang berskala nasional yang bisa kita laksanakan di Kota Depok, sehingga anak-anak kita bisa menunjukkan kebolehannya dengan fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah Kota Depok. Ya, pastinya teknologi informasi menjadi hal yang paling penting saat ini, di mana juga kami ada salah satu program, kami akan membangun call center yang mana itu akan mengintegrasikan teknologi dari kemudian pemerintah kota dengan aparat hingga ke tingkat RW dan RT, di mana ini pasti aplikasinya dibutuhkan oleh para pemuda. Oleh karenanya, konkretnya kami juga akan mengadakan BLK yang pasti berbasis teknologi, BLK yang kemudian untuk tujuan meningkatkan kapasitas pemuda-pemuda kita dalam penguasaan teknologi. Dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian teknologi itu tidak memiliki dampak yang merusak, baik merusak secara moral yang kita tahu sekarang sedang ramai teknologi malah dipakai untuk judi online. Kemudian teknologi kita pastikan bahwa ini untuk kemaslahatan masyarakat, teknologi untuk kebaikan masyarakat, dan teknologi untuk memaksimalkan pelayanan publik, sehingga pemerintah kota akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat menggunakan teknologi. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi, waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Iya, apa yang disampaikan kami sudah lakukan. Yaitu beberapa persoalan yang sudah kami lakukan adalah bagaimana membuat anak-anak muda Kota Depok bisa berdaya. Di antaranya adalah kami melakukan pembinaan melalui 5.000 pengusaha baru dan 1.000 perempuan pengusaha. Di antaranya melalui startup yang kami lakukan, anak-anak muda bisa menjadi penghasilan mereka yang merupakan berbasis teknologi yang dibina oleh Dinas UMKM Kota Depok. Ya. Lanjut, Po. Jangan lupa kita punya titik wifi gratis sebanyak 1049 dan kita punya aplikasi single window yang akan dikembangkan menjadi Depok Quick Response dengan pengaduan sehingga masyarakat ada kedaruratan jalan rusak, banjir, dan bencana alam dapat diatasi. Dengan Depok Quick Response, aplikasi ini menjadi indikator kinerja perangkat daerah untuk menangani aduan di masyarakat Kota Depok. Depok pilih nomor 1. Waktu habis. Langsung saja kami persilakan kepada pasangan nomor urut 2 untuk memberikan tanggapannya. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda bicara. Ya, terima kasih tanggapan nomor urut 1 bahwa program ini memang sudah dijalankan, tapi hanya dirasakan oleh sekelompok kecil orang. Masyarakat Depok belum banyak yang merasakan ini. 5.000, 1.000 hanya dikelompokkan buat orang-orang tertentu, dan masyarakat Kota Depok, para komunitas dan yang lain, setiap saya ketemu ke sana kemari, mereka semua mengatakan selama ini tidak ada komunikasi yang dibangun dengan pemerintah Kota Depok. Untuk itu, sebagus apapun program, kalau program ini hanya dilaksanakan hanya untuk kelompok dan tidak untuk merangkul semua kalangan, ini akan tidak bisa dirasakan kebahagiaannya atau kemanfaatannya buat banyak orang. Untuk itu sekali lagi, pemerintahan yang inklusif ini menjadi penting. Program sebagus apapun kalau hanya eksklusif juga tidak akan dirasakan oleh siapa-siapa. Kita nggak bisa bercerita prestasi, kita nggak bercerita program, tapi bagaimana pemerintah hadir buat masyarakat, merangkul semua masyarakat, mengapresiasi semua masyarakat, dan program ini akan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Baik, kita boleh minta tepuk tangannya. Sekali lagi saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu memberikan tepuk tangan yang meriah untuk masing-masing pasangan calon wali kota dan juga calon wakil wali kota Depok tahun 2024. Dan sesi pendalaman visi misi serta program-program unggulan dengan menjawab pertanyaan para panelis ini masih akan kami lanjutkan sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di debat calon wali kota dan wakil wali kota Depok 2024.